Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman dan Pak Tri. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Jennifer Sugiarto, absen 14. Saya Kurnia Fajri, absen 15. saya Nata, absen 19. Saya Renil Disnisita, nomor presensi 24. Saya Yunita, nomor presensi 32. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil kolaborasi antar bab dari bab 1 sampai bab 4 Bahasa Indonesia Umum yang kami beri judul Kanvas Hitam dengan produk film pendek. Jadi langsung saja kita mulai. Yang pertama ada pendahuluan. Untuk pendahuluan dibacakan oleh Jennifer. Pendahuluan. Proyek ini dibuat oleh siswa kelas 12 F5 yang dibuat berdasarkan 4 tema dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kemudian dikemas dalam bentuk film yang mengangkat isi tentang kecurangan. Proyek ini mengasah kemampuan siswa untuk memecahkan masalah dan meningkatkan kemampuan bekerja sama dengan orang lain. Selanjutnya bab 1 dibacakan oleh Yonita. Lalu di bab 1, jadi pada film ini kami melibatkan tokoh inspiratif dalam bidang seni, yaitu Pak Bono. Adalah seorang seniman ternama Jawa Tengah, khususnya di kota Surakarta. Beliau lahir dan besar di Surakarta, dan dengan latar belakang keluarga yang mendalami dunia seni, terutama seni lukis, hingga ke mancanegara. Pak Bono menjadi tokoh sastrawan yang menginspirasi dan mengajarkan tokoh mengenai melukis, kemudian menjadi pematik semangat tokoh utama mengikuti lomba PLSN 2N. Selanjutnya ada bab 2, yaitu tentang ide kewirausahaan. Pada bab 2 ini kita mengangkat ide kewirausahaan yang dimana di produk kita menampilkan cara mempromosikan sekolah kita dengan menampilkan promosi PPDB SMA PL Santo Yosef. Dengan cara itu kita telah menerapkan ide kewirausahaan yang telah ada. Selanjutnya bab 3, yaitu mengenai fenomena kecerdasan AI. AI sering kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang, AI bisa membantu kita mempermudah kegiatan maupun pekerjaan kita. Memudahkan untuk searching, menjernihkan foto, menjernihkan suara, dan masih banyak lagi. Tapi, AI masih sering disalahgunakan. Seperti pada film kami. Dalam film kami, Wisnu menyalahgunakan AI untuk plagiat sebuah lukisan agar lolos seleksi lomba lukis. Hal tersebut kemudian merugikan dirinya sendiri. Karena berdasarkan bukti yang ada, Wisnu menjernihkan gambar lama milik Pak Bono menggunakan AI. Kemudian, Wisnu gagal untuk mewakili sekolah. Juga AI terkena sanksi sosial. Iya, terkena sanksi sosial dari teman-temannya karena ketahuan plagiat. Maka dari itu, AI perlu kita gunakan dengan bijak agar kita tidak bergantung pada kecerdasan AI. Selanjutnya di bab 4 ada opini mengenai perundungan. Perundungan sering terjadi atau sering kita temukan di lingkungan sekitar kita. Bahkan, perundungan juga bisa membuat beberapa dampak negatif yang menjadi penyebab adanya perundungan tersebut. Seperti pada film kami. Pada film kami, Wisnu menjadi bahan omongan dan perundungan fisik oleh teman-teman sekelasnya karena ia menggunakan teknologi AI untuk berbuat curang dalam perlombaan melukis di FLS 2N. Tapi, dengan adanya perundungan yang dilakukan oleh teman-temannya, Wisnu bisa sadar dan introspeksi diri dengan perbuatannya. Lalu, Wisnu meminta maaf. Itu saja yang dapat kami sajikan di PowerPoint kali ini. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan oleh Pak Tri. Kami akan menjawab secara bergantian, mulai dari Nia, Jennifer, lalu saya Nata, Nisita, lalu yang terakhir Yonita. Untuk pertanyaan pertama, mengapa Anda memilih produk ini? Boleh langsung dijawab oleh Nia. Kami memilih produk film pendek ini karena memudahkan kami dalam menggabungkan beberapa tema ini menjadi satu produk
dan juga produk ini lebih mudah dikerjakan dalam satu tim atau tim besar gitu. Selanjutnya, pertanyaan dijawab oleh Jennifer. Menurut saya, mengapa kami memilih produk ini? Karena dengan kami membentuk atau mengemas bab-bab dari bahasa Indonesia, kami dapat membuat suatu proyek, yaitu film pendek, dan dengan film pendek ini kami dapat melibatkan semua anggota siswa dari kelas F5. Lalu untuk saya sendiri, menurut saya produk ini menjadi kolaborasi bab yang maksimal dengan pesan tersirat maupun tersurat. Jadi kolaborasi ini bisa menggabungkan banyak topik yang seharusnya dipelajari satu persatu, tetapi karena ini harus dijadikan dalam satu produk, dalam satu proyek, jadi kami harus memahami topiknya terlebih dahulu. Jadi kami langsung satu kali kerja. Kami tidak perlu mengulang-ulang siklus yang sama dalam mempelajari topik tertentu. Seperti itu. Selanjutnya, Nisita. Kami memilih produk film pendek karena mungkin menurut kami itu produk yang menarik karena kita bisa mengasah kerjasama antara tim, kita bisa mengasah semua antar anggota kelas kita untuk bekerja sama sehingga membentuk kolaborasi yang mungkin menghasilkan produk yang lebih baik. Oke, selanjutnya Yonita. Nah, kalau dari saya, menurut saya, kenapa kita milih produk film pendek? Karena menurut saya itu lebih efisien. Jadi kalau semisal kita belajar dari bab 1, bab 2, dan bab 3 sampai bab 4 itu kan butuh waktu yang lama. Sedangkan kalau langsung membuat satu produk itu lebih menghemat waktu dan lebih efisien menurut saya. Kayak gitu. Oke, itu jawaban kami dari pertanyaan nomor 1. Untuk pertanyaan nomor 2, jelaskan bab 1, 2, 3, dan 4 dalam produk. Dimulai dari Nia. Pada bab pertama ini kami hanya sedikit memperkenalkan tokoh utama pada film pendek kami. Lalu untuk yang bab kedua, kami menjelaskan ide kewirausahaan yang kami cantumkan dalam video kami dalam memperkenalkan atau mempromosikan sekolah kami SMKPL Santo Yosef Surakarta. Untuk bab ketiga ini kami menjelaskan tentang apa itu AI dan dampak negatif dari penggunaan AI yang kurang bijak seperti pada produk film pendek kami. Lalu yang terakhir pada bab 4 ini, kami menjelaskan tentang opini kami mengenai perundungan yang dilakukan oleh teman-temannya Wisnu kepada Wisnu karena apa perbuatan yang telah Wisnu lakukan. Seperti itu. Selanjutnya pertanyaan akan dijawab oleh Jennifer untuk pertanyaan nomor 2. Jadi untuk bab pertama yaitu adalah tentang mengkritisi tokoh atau tokoh inspiratif. Di sini kami menggunakan sosok Pak Bono, yaitu merupakan seniman ternama. Dan selanjutnya untuk bab kedua, ide kewirausahaan atau mempromosikan sesuatu. Di sini kami menggunakan dari bab 2 ini kami mempromosikan tentang pembukaan PPDB Santo Yosef Surakarta. Dan untuk bab ketiga yaitu mengenai kecerdasan AI. Dari bab 3 ini kecerdasan AI, kami memberi tahu atau memberi pemahaman mengenai dampak negatif ataupun positif dari AI. Sedangkan untuk bab keempat yaitu adalah opini mengenai perundungan. Untuk opini ini dapat kami lihat di saat teman-teman Wisnu membuli Wisnu secara fisik maupun dengan secara verbal. Ya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Untuk bab pertama, itu ada mengkritisi tokoh. Dalam produk kami, mengkritisi tokoh itu ada
di bagiannya Pak Bono dengan Wisnu ketika Pak Wisnu meminta maaf, maupun ketika Wisnu dan siapa namanya? Temannya Wisnu yang satunya? Dila. Wisnu dan Dila sedang ada kelas kayak seperti itu ya. Ada kelas dengan Pak Bono. Kelas melukis. Selanjutnya bab kedua adalah ide kewirausahaan dalam produk kami. Ide kewirausahaan dituangkan dalam promosi PPDB SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta. Lalu yang ketiga ada fenomena kecerdasan AI yang ditampilkan ketika Wisnu itu memplagiarisme lukisan dari Pak Bono dengan menjernihkan lukisan lama Pak Bono, lalu dikumpulkan sebagai hasil untuk dilombakan dalam FLS 2N, seperti itu. Dan bab keempat ada opini mengenai perundungan. Nah, di bab ini, topik ini kami menuangkan dalam adegan ketika Wisnu sudah menyebar, ketika berita tentang Wisnu yang memplagiarisme sudah tersebar seperti itu. Dan orang-orang menjadi kecewa pada Wisnu, termasuk teman-teman sekelas Wisnu. Seperti itu. Selanjutnya, silakan Nisita. Jadi pada bab pertama itu kita menjelaskan tentang tokoh inspiratif yang dimana di film kita itu kita menghadirkan seorang tokoh yang bernama Pak Bono. Dia adalah seorang pelukis dari Solo dan kita menggunakan hasil karyanya dia untuk di film kita. Lalu pada bab kedua kita menjelaskan ide kewirausahaan yang dimana di film kita menjelaskannya pada cara kita mempromosikan PPDB sekolah kita. Yang ketiga, ada penggunaan AI yang dimana kita menjelaskan di film itu cara si Wisnu itu menggunakan AI. Dan pada bab keempat itu tentang perundungan yang dimana yang di film itu si Wisnu itu dirundung oleh teman-temannya karena Wisnu telah memplagiatkan karya yang telah dihasilkan oleh Pak Bono itu. Nah. Selanjutnya silakan Yunita menjawab pertanyaan nomor 2. Kalau dari bab 1 itu kita kan tokoh inspiratif. Kita ambilnya dari Pak Bono sendiri yang merupakan seniman yang lumayan terkenal di Jawa Tengah, khususnya di Solo. Kita kenapa milih Pak Bono juga karena karyanya banyak dan bagus dan terkenal juga. Lalu kalau di bab 2 itu mengenai ide kewirausahaan. Hampir sama seperti teman-teman semuanya, itu pada film itu kita lebih mempromosikan PPDB sekolah kami, yaitu SMA PL Santo Yosef. Lalu yang ketiga, bab ketiga itu penggunaan AI. Jadi di dalam scene itu dapat dilihat si Wisnu memplagiatisme hasil karya Pak Bono dengan menggunakan AI, penjernih foto. Dan di bab 4 mengenai perundungan, karena berita tentang Wisnu melakukan kecurangan ini sudah tersebar di teman-temannya Wisnu, sehingga Wisnu mengalami perundungan dan sering diajak teman-temannya, seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya ada pertanyaan nomor 3, yaitu apakah menurutmu produk Anda sudah runtut ceritanya? Silakan, Nia. Jadi menurut saya pribadi, produk yang usaha dan kerjasama. Oke, selanjutnya silakan Jennifer. Menurut saya dari proyek ini
menurut saya ceritanya sudah cukup runtut karena di sini kami siswa-siswi dari kelas F5 kami sudah berusaha untuk membuat skenario cerita yang sangat runtut sehingga dapat masuk akal dan dapat dinikmati oleh penonton. Oke, lalu untuk menurut saya sudah runtut dan kami juga sudah dari awal kami sudah plotting ceritanya, jadi kami mengusahakan untuk sesuai dengan plotting yang sudah kami buat. Jadi menurut kami itu sudah runtut karena sudah sesuai dengan plotting yang kami buat, seperti itu. Selanjutnya silakan Nisita. Untuk menurut saya sudah runtut karena tata letak alur dan konfliknya sudah tertera di dalam produk dan penempatan bab-babnya pun sudah tepat untuk diceritakan. Selanjutnya silakan Yonita. Menurut saya produk kami itu sudah runtut dan jelas alurnya karena sudah melewati tahap skrip dan bisa diprodukan. Jadi menurut saya sudah runtut dan jelas alurnya. Baik, selanjutnya pertanyaan nomor 4, yakni jika dinilai antara 0 sampai 10, berapa nilai produk CL Anda? Jelaskan alasan Anda. Oke, silakan mulai dari Nia. Menurut saya, produk yang telah kami buat, saya beri nilai 9/10 karena dari secara keseluruhan, produk kami sudah terbilang cukup memuaskan dengan segala usaha kami dan kerjasama kami sebagai satu tim. Lalu untuk yang satunya itu, sebenarnya masih banyak kekurangan di dalam video kami. Seperti itu. Baik, selanjutnya silakan Jennifer. Menurut saya dari produk yang kami buat, saya juga nilai 9/10 karena kami sudah berusaha sebisa kami, semaksimal mungkin kami sudah berusaha dan namun namanya juga manusia pasti ada salah. Jadi pastinya masih banyak kekurangan dari produk ini yang harus kami benahi untuk mungkin untuk project ke depannya. Seperti itu. Oke, selanjutnya saya. Untuk saya beri nilai 8,5 atau 8 mungkin. Karena saya masih melihat banyak kekurangan dan kesalahan dalam produk seperti itu. Tetapi tidak dipungkiri juga kalau hasilnya sudah mendekati kata sangat baik. Jadi mungkin 8,5. Selanjutnya silakan Nisita. Untuk saya sendiri mungkin saya kasih rate 8 karena untuk produk ceritanya mungkin udah bagus, tetapi masih ada yang kurang maksimal pada bagian-bagian editing, pada bagian scene-scene tertentu yang agak ada yang mungkin menjanggalkan di scene-nya tertentu itu. Ya. Selanjutnya silakan Yonita menjawab pertanyaan nomor 4. Kalau dari saya itu 8/10 karena menurut saya itu produknya masih bisa dikembangin lagi lebih baik serta dalam background mungkin bisa lebih dimainkan. Jadi menurut saya 8/10. Oke, itu adalah jawaban kami untuk pertanyaan nomor 4. Selanjutnya pertanyaan nomor 5, yaitu maaf. Untuk pertanyaan nomor 5, yaitu bagian mana yang menurut Anda paling menantang saat proses pembuatan produk? Silakan mulai dari Nia. Menurut saya bagian yang paling menantang adalah bagian menyusun skrip. Bagian tersebut itu memakan waktu yang paling lama di antara bagian yang lain. Nah, untuk proses syuting itu sebenarnya
nggak terlalu susah karena nggak semua orang berperan dalam syutingnya tersebut, jadi aman. Bukan bagian edit sama editing. Selanjutnya silakan Jennifer. Menurut saya, bagian paling menantang di saat proses pembuatan produk ini adalah bagian editing dan syuting. Karena di saat saya syuting tuh kadang-kadang tidak semua orang tuh siap dan nunggu-nunggunya lama. Dan di saat editing, saya mengaku bahwa saya tidak bisa selalu datang di saat proses editing karena saya kadang-kadang harus membagi waktu antara hal yang lain. Seperti itu. Oke, selanjutnya untuk menurut saya yang paling menantang itu adalah proses syuting dan editing. Tapi menurut saya yang paling menantang itu syuting karena saya lebih banyak terlibat di syuting ya. Jadi karena syuting itu memakan waktu yang lama dan nggak jarang, syuting itu bisa sampai petang gitu, bisa sampai hampir malam. Dan itu menjadi tantangan baru buat tentunya bukan buat saya saja, tapi buat teman-teman kelas fase F5 juga, kelas 12 fase F5 juga. Dan menurut saya editing juga menantang karena editor itu harus memilih file-file yang benar, file-file yang memang dipakai, dan itu memilahnya itu dari ratusan file. Jadi menurut saya itu juga bagian yang menantang, seperti itu. Selanjutnya silakan Nisita. Menurut saya yang paling menantang mungkin bagian syuting, karena bagian syuting itu memang memakan waktu yang lama sekali dari pulang sekolah sampai petang, dan kita tuh masih perlu mengatur tata letak dan masih mengatur kesiapan setiap individu yang berperan aktif dalam karakternya masing-masing itu. Dan mungkin yang menantang lagi juga pada proses editing, mungkin editingnya juga kita juga editnya lama juga, itu mungkin butuh proses yang lama dalam mengedit, menentukan apa ya? Ya, udah menentukan. Oke, mungkin menentukan scene yang benar ya, scene yang memang terpakai ya. Oke, selanjutnya silakan Yonita. Kalau menurut saya, bagian yang paling menantang itu yang pasti ngebikin skrip, karena kan kita harus mengeluarkan semua ide kreatif, apalagi ngebuat satu produk dengan menggabungkan empat bab, itu kan susah banget ya. Jadi kayak harus benar-benar ngeluarin ide kreatif, lalu menuangkannya dalam produk, itu sebuah tantangan menurut saya. Serta dalam syuting juga itu butuh waktu yang lama, bahkan setiap pulang sekolah itu selalu syuting, tapi tetap membutuhkan waktu yang lama. Seperti itu. Oke, baik. Itu adalah jawaban dari pertanyaan nomor 5. Selanjutnya adalah pertanyaan nomor 6, yaitu, sebentar. Untuk pertanyaan nomor 6 adalah, bagaimana tanggapan Anda terkait model CL Bahasa Indonesia yang saya terapkan ini? Bisa dimulai dari Nia, silakan. Ya. Jadi menurut saya, dia mau pertanyaannya kata pengantarku ya. Pertanyaannya, kata pengantarku bagaimana tanggapan nggak tahu anjay. Ya. Tanggapannya menurut saya udah gitu aja. CL ya. Kenapa jelasin itu? Ayo. Saya sudah sangat baik karena mau nggak mau jadi kita kalian nih.
Menurut saya sudah sangat baik karena jadi mau tidak mau kita terpaksa untuk memahami mapel-mapel yang sudah diberikan oleh Patri dan kita harus memaksa otak kita, kreativitas kita untuk bisa menggabungkan mapel-mapel tersebut, bukan mapel, bab atau materi-materi tersebut menjadi salah satu produk. Gitu, dan tetapi ada juga negatifnya, yaitu nggak semua siswa atau orang dapat berperan dalam produk kami untuk membangun. Oke, selanjutnya silakan Jennifer. Menurut saya, atau tanggapan saya terkait model CL Bahasa Indonesia ini adalah bahwa model CL ini sangat asik, ya untuk pengalaman kita juga bagaimana kita dapat bekerja sama satu kelas, karena kita biasanya juga kerjasama itu kan dalam jumlah orang yang sedikit, dan di sini kita juga bisa merasakan bagaimana rasanya sih kerja kelompok tapi dengan jumlah orang yang banyak, dan ternyata ribet juga. Tetapi untuk pengalaman kita, jadi menurut saya ini asik. Oke, selanjutnya adalah saya. Menurut saya itu sudah paling tidak project ini dengan metode seperti ini itu bisa lebih efisien ya, lebih efisien dalam waktunya, karena kita jadi tidak harus mengulang siklus yang sama untuk belajar di bab selanjutnya, seperti itu kalau menurut saya. Dan mau tidak mau dalam waktu yang singkat kami harus memahami isi dari per bab yang memang harus kami tumpahkan dalam project ini, seperti itu. Tetapi menurut saya masih ada kekurangannya, yaitu karena ini project yang sebenarnya project yang sekelas ya. Sekelas itu menurut saya itu masih terlalu banyak anggota, seperti itu. Jadi terlalu banyak anggota dalam satu tim yang jadi bikin kurang efektif gitu, kurang efisien dan kurang maksimal, karena kendalanya jadi lebih banyak seperti miskomunikasi dan seperti itu. Untuk saya sendiri, mungkin CL ini bisa menjadi pengalaman yang sangat menyenangkan bagi anak-anak yang suka belajar dalam kelompok, karena mereka dapat berbagi ide, belajar dari teman, dan merasakan keberhasilan yang bersama. Tetapi untuk anak-anak yang lebih suka belajar mandiri itu mungkin kurang efektif, karena mereka mungkin terasa tertantang atau bahkan kurang nyaman karena mereka merasa kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan dinamika kelompoknya. Ya, selanjutnya yang terakhir, Yonita, silakan. Kalau dari saya sendiri, model CL yang dibuat itu udah bagus karena dengan adanya dibikin produk itu cara belajar kita itu nggak monoton lagi kayak cuman di kelas terus dengerin gurunya nerangin materi kayak gitu-gitu toh. Jadi kita dengan model CL yang seperti ini kita mau nggak mau ngeluarin ide kreatif terus kita jadi memahami dari bab 1 sampai bab 4 dengan waktu yang lebih singkat dan efisien. Jadi menurut saya itu udah bagus, cuma ada kekurangannya juga karena dengan kita mengerjakan satu produk CL dengan tim yang besar dan tim yang banyak anggotanya, sehingga itu masih banyak beberapa anggota yang tidak bekerja, bahkan kurang efektif dan kurang maksimal. Menurut saya seperti itu. Oke, baik. Itu adalah jawaban dari pertanyaan itu menurut kami, dan kami mohon maaf kalau banyak kesalahan yang mungkin dari yang kami sampaikan atau mungkin perbuatan yang tidak disengaja. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas kesempatannya karena sudah memberi kami kesempatan baru. Ini sesuatu yang baru ya menurut kami.
dengan presentasi di Zoom seperti ini yang ternyata lebih sulit ya daripada presentasi langsung. Kami berterima kasih atas kesempatannya dan sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.